Halo kawan cerita, di episode kali ini kita kedatangan tamu Mbak Eta Dian Ayu. Halo Mbak Eta, Iya. apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kesan Mbak Eta dengan Medan? Ya, kebetulan saya kan baru 1 hari ya di Medan, sampai di Medan kemarin, dan kebetulan kemarin tuh cuacanya agak mendung ya pas pada saat saya landing itu. Jadi ya mungkin memang saat ini lagi musim penghujan ya. Untung Mbak Eta datang sedang mendung karena beberapa hari belakangan kalau kawan cerita ingat panas ya cuacanya gitu. Panas banget Mbak. Syukur iya, banget betul. lah ya. Alhamdulillah pada Alhamdulillah, pada saat sedang berpuasa juga Iya. gitu ya. Jadi Mbak Eta ini kawan cerita dari Direktorat SP2K. Nah, SP2K itu apa Mbak? Bisa diceritakan sama kawan cerita kita? Iya, baik. Kebetulan saya bergabung di Direktorat SP2K, yaitu Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Itu sejak tahun 2020. Ya, sudah hampir jalan 3 tahun lah ya kalau sama tahun 2023 ini. Nah, di situ ada fungsi statistik peternakan, kemudian ada fungsi statistik perikanan, dan ada fungsi statistik kehutanan. Jadi ada 3 subsektor pertanian ya di situ. Jadi itu mengenai Direktorat SP2K. SP2K. Jadi dari ketiga fungsi ini tadi ya ada peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mbak Eta di bagian apa? Saya di bagian fungsi statistik perikanan untuk saat ini. Tapi saya juga pernah di fungsi statistik peternakan cuma sebentar aja. Sebentar. Bisa diceritakan di perikanan itu Mbak Eta tuh ngapain? Apa yang kita lakukan di fungsi statistik perikanan itu? Ya, jadi di statistik perikanan itu, perikanan sendiri itu ada 2 kegiatan ya, 2 kegiatan utama ya. Iya. Jadi untuk mendapatkan informasi, kita melakukan survei-survei yang terkait dengan 2 kegiatan itu, yaitu kegiatan budidaya ikan, kemudian ada kegiatan penangkapan ikan. Nah, budidaya ikan itu terdiri dari kegiatan pembesaran dan pembenihan ya. Pembenihan atau pembesaran ya. Baik di di air laut, kemudian di air payau, atau di air tawar. Sementara kalau di penangkapan, sementara kalau di penangkapan itu biasanya di air laut atau di perairan darat ya. Perairan darat sendiri itu seperti apa? Seperti sungai, waduk, danau gitu. Nah, kemudian di perikanan sendiri juga biasanya itu melakukan survei-survei untuk yang pendataan rumah tangga, itu biasanya dilakukan secara sensus pertanian atau survei-survei ad hoc untuk mendapatkan data rumah tangga. Nah, kemudian kalau untuk survei untuk mendapatkan data perusahaan itu biasanya kita melakukan survei secara rutin, yaitu baik triwulanan maupun tahunan. Nah, untuk survei perusahaan perikanan itu ada namanya LTB, yaitu untuk laporan. Respondennya adalah perusahaan budidaya ikan. Perusahaan budidaya. Perusahaan budidaya. Kemudian kalau untuk LTP itu untuk perusahaan penangkapan. Ya, kemudian selain perusahaan, kita juga mendata tentang tempat-tempat pendaratan ikan seperti pelabuhan perikanan atau PP, kemudian TPI, tempat pelelangan ikan, kemudian pangkalan pendaratan ikan atau PPI, dan PIT, yaitu pendaratan ikan tradisional. Ya, jadi demikian yang dilakukan oleh tim dari fungsi statistik perikanan. Dari survei-survei yang Mbak Eta sebutkan itu tadi ya, ada LTB ya untuk mendata perusahaan budidaya ikan. Kemudian ada LTP untuk mendata perusahaan penangkapan ikan. Kemudian ada pendataan tempat-tempat pendaratan ikan. Betul. Ya Mbak. Nah, output yang yang bisa dihasilkan dari pendataan-pendataan tersebut itu apa aja Mbak? Yaitu terkait informasi tentang usaha-usaha yang
bergerak di bidang bergerak di kegiatan budidaya ikan dan usaha yang bergerak di kegiatan penangkapan ikan. Oh gitu ya. Terus Mbak, apa biasanya kendala yang dihadapi dalam pendataan kita untuk menghasilkan output itu tadi Mbak? Jadi biasanya begini ya, ketika kita melakukan pendataan di perusahaan itu biasanya ya namanya respon rate perusahaan ya agak lama ya untuk mendapatkan informasinya tersebut. Jadi misalkan targetnya, jadwalnya harusnya selesai di tanggal sekian, tapi biasanya kita mundurkan ya, ada dispensasi waktu sampai misalkan 2 bulan survei gitu. Nah, kemudian biasanya mengalami kendala isian dari responden itu tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi responden perusahaannya tidak jujur ya. Dan biasanya dokumen yang sudah kita terima kembali gitu biasanya isiannya itu kurang lengkap. Jadi ya kemungkinan kita akan melakukan konfirmasi ulang kepada si responden perusahaan tersebut ya untuk melengkapi isian data perusahaan. Baik. Ini kan tahun ini kita ada kegiatan besar yang akan dihadapin BPS ya Mbak ya, yaitu Sensus Pertanian 2023 yang akan dilaksanakan dari 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Nah, data apa yang akan kita kumpulkan dari perikanan ini, sektor perikanan di Sensus nanti Mbak? Iya, jadi seperti tadi saya bilang bahwa perikanan itu kan ada 2 kegiatan. Jadi yang akan diperoleh dalam Sensus Pertanian 2023 khususnya untuk subsektor perikanan itu ada 2, yaitu informasi terkait yang pertama adalah usaha kegiatan budidaya ikan dan yang kedua adalah usaha penangkapan ikan. Di mana usaha budidaya ikan itu nanti yang ditanyakan adalah misalkan jenis ikan, kemudian wadahnya, ya kan, kemudian jumlah siklus panennya, terus volume dan nilai produksinya. Nah, sementara kalau yang usaha kegiatan penangkapan ikan itu misalkan seperti jumlah trip, kemudian jenis kapal atau perahu yang digunakan, kemudian alat tangkap yang digunakan, kemudian volume dan nilai produksinya. Itu yang akan kita gali informasi dari responden nanti. Dari seluruh jenis ikan. Ya, berarti sekarang kan yang lagi booming itu seperti ikan hias gitu ya kawan-kawan ya. Termasuk. Seperti saya sendiri nih ya suka melihara ikan hias. Ada ya Mbak ya? Jadi budidaya ikan itu tidak hanya ikan air tawar gitu-gitu ya, tapi ada juga budidaya ikan hias. Itu termasuk nanti yang merupakan cakupan di ST 2023. Nah, termasuk juga penangkapan ikan hias juga ada. Gitu. Sehingga bisa diketahui pasarnya ya Mbak ya. Betul sekali. Terima kasih Mbak Eta ya, senang bisa mendengar sharing cerita terkait sektor perikanan ini. Seru ya teman-teman, kita bisa mempersiapkan diri menghadapi nanti sensus, terus data yang terkait di sektor perikanan apa saja gitu ya kan, membuka wawasan kita tentang sektor perikanan. Baik kawan cerita, demikian perjumpaan kita kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekarang kita praktekkan inilah Yel-Yel ST 2023. Ayo silakan Mbak Eta. Ya teman-teman semua, mari kita mengucapkan Yel-Yel ST untuk menyemangati kita untuk menyukseskan ST 2023 nanti. Ya, siap ya semuanya ya. Ya, teman-teman yang hadir di ruangan ini juga ya, mohon bantuannya untuk mengucapkan Yel-Yel ST. Ya. Ketika saya menyebutkan Sensus Pertanian 2023, maka teman-teman langsung menjawab dengan sukses, yes gitu. Ya, bisa ditiru ya, bisa dicontohkan. Ya. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Ya. Oke, siap ya semuanya ya. Oke. Sensus Pertanian 2023, sukses, yes. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.